Hello everyone, my name is Alin Herliana Putri. I'm from PBI semester 1. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang simple past. Simple past ialah kalimat yang menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Di dalam simple past terdapat time signal. Yang pertama itu yesterday, yang kedua last, dan yang ketiga ago. Simple past ini dibagi menjadi dua, yaitu verbal and nominal. Verbal itu menggunakan kata kerja dan nominal itu menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Yang pertama itu ada verbal. Verbal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga itu kalimat interrogatif. Kalimat positifnya itu rumusnya S plus verb to. Contohnya itu I went to Bandung yesterday. I sebagai subjek, went sebagai verb to, dan yesterday sebagai to be. Yang kedua itu ada kalimat negatif, rumusnya itu S plus didn't plus verb 1. Contohnya itu he didn't go to Bandung last week. He sebagai subjek, go sebagai verb 1, and last week sebagai to be. Yang ketiga itu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya itu did plus subjek plus verb 1. Contohnya itu did you go to Bandung 7 days ago? Did sebagai to be, go sebagai verb 1, and 7 days ago sebagai to be. Yang kedua itu ada kalimat nominal yang menggunakan kata noun, adjektif, dan adverb. Di dalam kalimat nominal itu terdapat to be, yang pertama itu was, dan yang kedua itu were. Was itu I, he, she, it, dan were itu you, we, they. Kalimat nominal itu dibagi menjadi tiga, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat positif itu rumusnya S plus to be, was atau were, plus noun, adjektif atau adverb. Contohnya itu it was a beautiful shoes. It itu subjek, was to be, dan beautiful shoes itu noun. Yang kedua itu ada kalimat negatif. Rumusnya itu S plus to be, was atau were, plus not, plus noun, adjektif atau adverb. Contohnya itu they were not pretty girl. They sebagai S, were sebagai to be, dan pretty girl sebagai adjektif. Yang ketiga itu ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya itu to be, was atau were, plus subjek, plus noun, adjektif atau adverb. Contohnya itu was she pretty? Was itu sebagai to be, she sebagai subjek, dan pretty sebagai adjektif. Di sample past itu terdapat dua macam kata kerja, yaitu regular verb, kata kerja yang beraturan, dan irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Yang pertama itu ada regular verb, yaitu kata kerja pada tenses terdiri dari bentuk 1, 2, 3, dan biasanya disebut sebagai verb 1, verb 2, dan verb 3. Contohnya itu answer, answered, answered, dan menjawab. Verb 1 itu answer, verb 2-nya itu answered, verb 3 itu answered, dan artinya itu menjawab. Ada contoh lain juga seperti cry, cried, cried, dan menangis. Verb 1 itu cry, verb 2-nya cried, verb 3-nya itu cried, dan artinya menangis. Contoh kalimat yang menggunakan regular verb. Yang pertama itu I cooked fried rice for breakfast. Yang kedua itu she borrowed my pen. Yang ketiga itu baby cried last night. Yang kedua itu ada irregular verb. Bentuk kata kerja past tenses verb to pada irregular verb berubah dari bentuk kata kerja dasarnya. Seringkali kita dibuat bingung dengan menentukan kata pada verb to ini. Irregular verb itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu verb to
dan verb 3 tidak berubah dan tidak ditambahkan apapun dari bentuk dasar verb 1. Contohnya itu seperti hurt. Verb 1-nya itu hurt, verb 2-nya itu hurt, dan verb 3-nya juga hurt. Artinya itu melukai. Ada contoh lain juga seperti cause, hit, but. Dari verb 1 sampai verb 3 itu tidak ada perbedaan. Dalam artian itu bentuknya sama. Yang kedua itu ada verb 2 dan verb 3 itu bentuknya sama namun berbeda dengan verb 1. Contohnya, bend, bent, bent, dan artinya menekuk. Bend itu sebagai verb 1, bent sebagai verb 2, bent sebagai verb 3, dan artinya itu menekuk. Contoh keduanya itu seperti bind. Verb 1-nya itu bind, verb 2-nya bound, verb 3-nya bound, dan artinya mengikat. Yang ketiga itu ada verb 1, verb 2, and verb 3. Bentuknya itu tidak sama. Contohnya itu awake, awoke, awoken. Awake itu sebagai verb 1, awoke itu sebagai verb 2, dan awoken itu sebagai verb 3. Ada contoh lain juga seperti break, broke, broken. Cause, cause, cousin. Do, did, done. Arise, arose, arisen, dan lain sebagainya. Terdapat adverb of frequency di dalam simple past ini. Karena tenses merupakan kalimat yang berkaitan dengan waktu, maka tentu ada keterangan waktunya. Perlu diingat bahwa keterangan waktu yang digunakan adalah keterangan waktu lampau. Di antaranya adalah yesterday, kemarin, the day before yesterday, sehari sebelum kemarin, last night, tadi malam, last week, pekan lalu, last month, bulan lalu, a few days ago, beberapa hari yang lalu, 2 weeks ago, 2 minggu lalu, dan just now, tadi atau baru saja. Penggunaan simple past. Simple past tense digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu. Simple past tenses ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Contohnya itu, she met her mother last night. Yang kedua itu menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Contoh kalimatnya itu, she gave me this doll 2 days ago. Yang ketiga itu menjelaskan kejadian yang berulang kali atau menjadi kebiasaan di masa lalu. Contohnya itu, I often brought my lunch to school when I was in junior high school. Yang keempat itu menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. Contohnya itu, I was happy to see my mom. Yang kelima itu menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak lagi dilakukan. Kata kerja yang digunakan itu adalah used to. Contoh kalimatnya itu, she used to feed stray cats, but not anymore since she did. Sampai di sini saja saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye guys.